Ada Pak Hatta nggak, panggil Pak Hatta ya? No, nanti ini dibikin radio apa? RRI ya. Lintas Dialog Lintas Makassar. Yang topik 992. Ada Zoom. Topik Hidayat udah masuk ya? Katanya berat ya. Gimana nanya? Belum masuk ya? Coba dicek dulu ya. Mana sih ini Surya? Terus sini, coba terus. Rin, kenapa ini dia belum tersambung, dia ngomong-ngomong sendiri, kita nggak dengar suara? Itu masih ini Bapak. Jeda Bapak nanti ini. Surya, coba propam yang ada kabit propam, mana data yang Bapak minta dulu? Kang Pak Hatta coba, data ini pelanggaran anggota masalah narkoba. Kita minta itu. Nah, kamu ke propam juga. Kabit nanya bilang gitu ya, kan dekat propamnya, tahu propam di mana? Gimana? Nah, coba minta ya. Tadi Pak Kabit Propam udah saya telepon, udah ada datanya kan. Tinggal ambil aja coba ya. Nanti tim liput ya, foto ya, tim liput ya. Bisa ya. Belum datang Pak. Oh, belum datang ya. Iya. Oke. Ini ada. Kata Propam. Berapa ini? Baru ini ya, di atas 30 berapa? Ini yang terbaru 2003 ya? Ini selama 2021 ya? Berarti sampai bulan ini ya? Ya. Aduh mama, ku pusing kepala. Ada pria mencoba mendekatiku. LP-nya nih. Ya, LP-nya terima aja. Seperti minum obat saja. Dari pagi saya tinggal di ini. Ya kasih lagi Mas, enggak khusus sih Mas. Jadi saya kembali lagi. Kan kalau enggak ada ribut datang. Tiba-tiba ditemukan waktu saya Mas. Iya. Jam 1 malah dimajukan. Jangan pergi. Aduh mama, dengarkanlah rayu.
Pak Sob dimajukan lagi acara dan jam 7. Dia udah majukan bulu tangkis jam 2. Baru masa udah WA. Bukan BCR. Dia kan tunjuk Bapak jam 5 udah di kediaman. Tunggu. Wih, jam 5 udah di kediaman. Tapi jam berapa? Berangkat. Gua melalui pendinginan kan. Dari jam 1. Tadi malam Oh, saya yang orang di belakang. Jadi jam 1 nih Pak Sat. Oh, siap. Tapi mungkin dari tapi itu nggak usah. Ya, mereka nanti Kan mereka menyesuaikan tetap jam biasanya jam 4 ya, dari jam 4. Kalau komitmen utamanya kita mau ajak Candy lah kalau itu ada. iya nggak Assalamualaikum ada itu. warahmatullahi Kita wabarakatuh kumpul, dan selamat pagi pendengar. Mendingan Anda oke. berada di edisi hari ini, hari Kamis 23 September 2021. Saya Dani hadir menemani Anda dalam dialog lintas Makassar pagi, dialog interaktif yang kami hadirkan untuk Anda dengan topik penyalahgunaan narkoba di kalangan anggota kepolisian ya. Dan narasumber kami ada Bapak Kombes Polisi Zulfan, Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan, Bapak juga Kabak Umum BNNP Sulawesi Selatan, Bapak Sudaryanto SKM MKS ya. Nah, pendengar, Kepolisian Resort Bone terus mengawal proses hukum terhadap kedua anggota polisi berinisial SF dan AMR atas kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu. Nah, pendengar, Kapolres Bone AKBP Ardiansyah menegaskan sanksi pemecatan akan diberikan kepada kedua oknum tersebut apabila hasil proses pemeriksaan pihak Propam dan Satuan Reserse Narkoba menemukan adanya barang bukti. Mantan Kapolsek Penjaringan Jakarta Utara ini juga mengingatkan kepada seluruh jajarannya agar tidak bermain-main dengan barang terlarang tersebut sebab dirinya berkomitmen akan bersikap tegas kepada personil yang terlibat oknum penyalahgunaan atau dari pengedar sana narkoba. sini ngambilnya Nah, macam-macam, pendengar, ya. anggota kepolisian terjerat narkoba dari tahun ke tahun ini berdasarkan catatan Polri, ya, anggota Korps Bayangkara yang menjadi pemakai bahkan pengedar narkoba juga terus mengalami kenaikan. Selama 3 tahun terakhir sejak 2018, anggota kepolisian yang terlibat kasus narkoba tak pernah kurang dari 100 ya. Nah, dari data yang ada pada 2018, polisi yang terseret kasus narkoba mencapai 297 orang. Jumlah tersebut naik sekitar 2 kali lipat pada 2019 menjadi 515 orang ya. Sementara pada 2020, pendengar, Kepala Divisi Humas Polri ini mengatakan pihaknya telah memecat 113 anggotanya karena terlibat pelanggaran berat sepanjang Januari hingga Oktober tahun lalu. Dari jumlah tersebut, mayoritas anggota terlibat pelanggaran kasus narkoba dan Ruslan, dari rinciannya beberapa anggota polisi yang melakukan pelanggaran pidana narkoba ya. Nah, pendengar, di tahun 2021 keterlibatan polisi dalam kasus narkoba mendadak ramai ya. Dan setelah Kapolsek Astan Anyar, Kompol Yuni dan 11 anak buah ditangkap terkait penyalahgunaan narkoba beberapa waktu yang lalu. Nah, ini terjadi juga di Kabupaten Bone ya. Wilda, Kedua anggota ini bisa polisi ini berinisial kenapa SF ya? dan MR Apa terkait pernah kasus kartu ya? penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu. Ini iPad-nya kan Mengenai pakai kartu. persoalan aparat kepolisian ya yang terlibat sabu-sabu penggunaan narkoba, ini kami sudah bersama dengan Kombes Polisi Zulfan Rizika, Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Pak? Baik, baik. Baik, ya lama baru kembali bisa bersua dengan Pak Kombes Polisi Zulfan di pagi hari ini. Sehat yang pasti ya Pak ya? Ya, alhamdulillah sehat. Baik, ini demikian juga dengan pemirsa semua. baik. Nah, Pak Kombes Polisi Zulfan, ini kalau kita berbicara mengenai
anggota kepolisian yang terlibat kasus narkoba seperti itu. Ini adalah juga sebuah hal yang sangat memiriskan ya Pak Kombes. Di lain sisi tentunya kita aparat kepolisian menuntaskan atau mengungkap kasus penyalahgunaan narkoba, ini malah terlibat penyalahgunaan narkoba. Nah ini di Sulawesi Selatan seperti apa sih kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan anggota kepolisian sepanjang tahun 2021 Pak Kombes? Ya, baik. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi kepada semua pendengar dimanapun berada. Pagi hari ini saya hadir di sini memenuhi undangan daripada RRI untuk mewakili Bapak Kapolda. Jadi sedianya Bapak Kapolda hadir ya untuk menyapa pemirsa, namun karena kesibukan beliau, hal ini diwakilkan kepada saya. Baik ya, jadi untuk menjawab pertanyaan tadi terkait dengan keterlibatan anggota Polri, khususnya di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan, terkait dengan penyalahgunaan narkoba, sepanjang tahun ini kalau berdasarkan data yang kita miliki, dibandingkan dengan tahun lalu ya, tahun 2020, kemudian kita bandingkan dengan tahun 2021 yang masih berjalan sampai bulan September, ini ada peningkatan ya, keterlibatan anggota dalam rangka penyalahgunaan narkoba. Di tahun 2020 ya data kami ya dari Polda Sulsel, data yang dimiliki oleh Polda Sulsel khususnya bidang profesi dan pengamanan atau Bitpropam itu mencatat ada 22 kasus ya penyalahgunaan narkoba yang melibatkan anggota Polri aktif ya. Nah, di mana dari 22 kasus ini 1 orang berpangkat perwira ya, kemudian 21 berpangkat bintara. Total jadi 22 kasus. Yang mana semuanya sudah ditangani ya baik disiplin maupun kode etik. Kemudian di tahun 2021 yang masih berjalan hingga hari ini ya di bulan September 2021, artinya masih ada berapa bulan ke depan ya sampai dengan tahun ini berakhir, kita sudah narkoba oleh anggota Polri di Polda Sulawesi Selatan. Artinya baik di Polda maupun Polres jajaran ya. Ada 35 kasus yang melibatkan anggota, di mana dari ke-35 kasus ini 2 adalah berpangkat perwira. Kemudian 33 berpangkat bintara. Tentunya keterlibatan kesemuanya ini ya saat ini sedang menjalani proses hukum ya di dalam kepolisian Polda Sulawesi Selatan, baik profesi maupun disiplin yang melibatkan mereka-mereka yang melakukan pelanggaran penyalahgunaan narkoba ini. Demikian ya. Iya, saya juga menginformasikan kepada pendengar ya untuk Anda yang ingin bergabung di 0821 3333 9440 ya Pak Sulfan. Nah Pak Sulfan ini selain tentunya didengarkan melalui 94,4 Pro 1 RRI Makassar ya, juga bisa disaksikan di Facebook Pro 1 RRI Makassar ini live Pak, dan juga di YouTube RRI Makassar. Jadi linknya ini bisa juga disaksikan ya di YouTube RRI Makassar saat ini. Jadi ditonton apa yang Anda dengar saat ini. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita bersama dengan Pak Sulfan dan kami informasikan kembali buat Anda yang ingin bergabung di 0821 3333 9440. Nah, tadi ada pendengar yang bertanya seperti ini, Pak Sulfan. Perlu sanksi tegas, pemecatan jika perlu, tidak ada rehabilitasi. Yang saya tanyakan ini, apakah di antara kasus-kasus yang tahun 2020 kemudian 2021 ini ada sanksi pemecatan ataukah sanksi seperti apa, dan mereka yang mungkin terlibat penyalahgunaan narkoba ini ada juga yang direhabilitasi seperti itu? Ya, baik ya. Jadi yang terkait dengan anggota Polri, keterlibatan yang dilakukan anggota Polri ini sampai saat ini tidak ada yang diarahkan rehabilitasi ya. Jadi mereka semuanya menjalani proses sidang pelanggaran disiplin ya. Kemudian kode etik manakala itu berat. Kemudian bisa juga langsung kepada pidana umum ya, kalau katakanlah di situ mereka kaitannya sebagai bandar begitu ya. Nah, itu bisa diarahkan ke pidana umum. Ya, jadi data yang kami berikan tadi ya, data 2020,
22 pengguna ya, kemudian data 2021 35 pengguna ya. Data yang berjalan sampai dengan bulan ini September itu semuanya kita sedang melakukan proses ya dalam rangka penegakan disiplin. Jadi adapun yang dikatakan pemecatan itu memerlukan proses, dia dilakukan sidang disiplin dulu, kemudian sidang kode etik. Apabila kesalahannya mungkin memungkinkan atau fatal, ya baik itu barang bukti maupun keterlibatan, ya di situ apakah pemakai, pengedar sebagainya, ini akan menentukan nanti untuk pemecatan atau PTDH. Baik. Sehingga saat ini proses itu masih berlangsung ya, jadi ini memerlukan waktu, tetapi bisa saya sampaikan bahwa keterlibatan anggota Polri ini tidak diarahkan untuk rehabilitasi, tapi adalah dilakukan penghukuman disiplin maupun kode etik ya, Baik. maupun pidana. Nah, khusus untuk sanksi pemecatan Pak Sulfan, ada berapa yang berhasil dipecat ini karena kasus narkoba ini, Pak? Ya, data yang saat ini yang saya berikan tadi ya, data 2 tahun terakhir ya, 2020 sampai 2021, memang tidak ada anggota yang dipecat karena keterlibatannya adalah sebagai pemakai di situ ya, sebagai pemakai ya. Tapi mereka semuanya menjalani proses hukum ya di dalam internal kepolisian, baik itu disiplin maupun kode etik. Demikian ya. Baik. Jadi apabila nanti yang 2021 yang berjalan ini 35 kasus, apabila nanti ada keterlibatan yang mengarah ke katakanlah sebagai pengedar, nah itu mungkin bisa kita arahkan kepada PTDH atau pemecatannya. Baik. Nah, karena tidak ada sanksi pemecatan di tahun 2020 seperti itu, jadi sanksi apa yang diterima dan apakah itu yang berefek seperti mereka tidak mendapatkan gaji atau seperti apa, Pak Sulfan? Ya, sanksi yang diberikan itu adalah sanksi disiplin. Sanksi disiplin itu tentunya mereka menjalani kurungan ya, kurungan di dalam tahanan kepolisian, kemudian selama 21 hari ya. Baik. Kemudian mereka juga mengalami sanksi administratif yaitu penundaan kenaikan pangkat ya. Penundaan kenaikan pangkat, kemudian mereka juga mengalami sanksi yang lain seperti penundaan untuk pendidikan sekolah, katakanlah ingin mengembangkan karirnya, ada pendidikan dari bintara ke perwira apabila mereka memang sudah memenuhi syarat untuk pendidikan, namun karena ada catatan seperti ini tidak bisa mengikuti. Baik. Ya untuk periode. Ya, bisa juga sanksi demosi ya yang sudah diberikan. Demosi ini artinya penurunan dari level jabatan yang dialami ataupun yang diemban sebelum terlibat kasus narkoba. Jadi demosi diturunkan dari jabatannya. Nah, Pak Kombes, tentunya juga kita ingin mengetahui ya, Pak Kombes, ini dari wilayah kerja Polda Sulsel yang mana yang paling banyak di daerah-daerah ataukah memang di Kota Makassar yang banyak terlibat kasus narkoba ini, Pak? Ya, berdasarkan data yang kita miliki ya terkait dengan pelanggaran anggota ya, khususnya anggota Polri ya, karena temanya nilai anggota Polri, ini kita mencatat bahwa kebanyakan pelanggaran ini dialami oleh anggota-anggota yang berdinas di Polres-Polres, di Polrestabes Makassar dan sekitarnya. Sekitarnya ini bisa Polres Goa, Maros, ya pelabuhan. Jadi yang dekat dengan pusat ibu kota Sulawesi Selatan demikian. Baik. Nah, saya tertarik tentunya juga untuk lebih mengetahui Pak ya, ini usia-usia berapa sih mereka yang terlibat penyalahgunaan narkoba dari aparat kepolisian ini Pak? Ya, mereka ini dari pangkat bintara ya, baik berpangkat bribda ya, bribtu ini mulai usia 20-an ya, 20 tahun. Baik, jaringan Pak Kombes ini lagi terkendala ya Pak, silahkan lanjut. Halo? Ya silahkan. Ya, bisa ya? Iya bisa ya. Pak, silahkan. Jadi untuk bintara itu kita mencatat mereka ini adalah anggota-anggota yang berpangkat mulai daripada bribtu ya, yang melakukan pelanggaran penyalahgunaan narkoba. Ini usianya sekitar 20 tahunan ya. Baik. Sampai dengan perwira yang melakukan pelanggaran inilah perwira pangkat perwira pertama ya,
dari pangkat Inspektur 2 polisi sampai dengan AKP ya, atau Ajun Komisaris Polisi ya, AKP. Ini usianya sekitar sampai 40 tahunan begitu. Jadi kurang lebih rata-rata di kisaran usia 20 sampai 40 tahun ini adalah usia-usia yang dominan dalam rangka penyalahgunaan narkoba di lingkungan kepolisian di Polda Sulsel. Baik. Nah, Pak Kombes, ini sebenarnya apa yang melatar belakangi sehingga mereka ini aparat kepolisian juga banyak yang terlibat kasus narkoba seperti itu? Iya, tentunya memang kita sangat sayangkan ya kalau misalnya dalam rangka pemberantasan narkoba di wilayah kita ada keterlibatan anggota. Tetapi tentunya ini sesuai dengan komitmen daripada pimpinan Polri, kita juga tidak menutup-nutupi apabila ada keterlibatan anggota kita. Kemudian sanksi tegas jelas sudah disampaikan oleh pimpinan Polri dalam hal ini Bapak Kapolri bahwa tidak ada tempat dan ruang bagi anggota Polri yang menggunakan narkoba di kepolisian. Ya, tentunya sanksinya sangat tegas dan keras. Dan kemudian yang melatar belakangi ini banyak faktor ya, banyak faktor diantaranya adalah faktor pergaulan. Ya, kemudian juga ada juga faktor-faktor lain yang mereka sampaikan, diantaranya adalah faktor mengalami persoalan-persoalan rumah tangga ataupun persoalan klik yang lain, sehingga mencari solusi ya untuk mencari penenangan diri melalui narkoba. Ini tentunya cara yang salah tentunya ya, tetapi ini berdasarkan keterangan kita himpun demikian rata-rata yang disampaikan oleh mereka-mereka yang pengguna narkoba ini. Baik. Nah, Pak Kombes, ini rata-rata mereka berusia 20 sampai 40 tahun ya, seperti itu. Nah, tentunya sejak semula mereka masuk di kepolisian ini ada pembinaan-pembinaan, bahkan kita tahunya masyarakat umum tahunya itu ketika masuk di kepolisian itu pembinaannya itu cukup berat ya, Pak Kombes. Nah, ternyata tidak memberikan pengaruh juga bagi sebagian mungkin dari mereka ini yang terlibat kasus narkoba. Nah, Pak, sepanjang mereka di awal-awal karir ya, seperti apa sih pembinaan-pembinaan yang dilakukan oleh kepolisian, oleh Polri ya, untuk tentunya memberikan semacam kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual bagi anggota kepolisian, Pak? Iya, tentunya mereka sebelum diterima sebagai anggota Polri pun ini menjalani proses yang panjang dalam proses seleksi ya, untuk bisa menjadi anggota Polri. Kemudian setelah itu menjalani pendidikan ya, baik itu di SPN Batua maupun pendidikan kepolisian yang lain di tingkat perwira ya, ada di level dari sumber sarjana, kemudian ada dari akademi kepolisian dan sebagainya ya. Nah, tentunya ini proses dalam pembinaan ini juga memerlukan waktu yang cukup panjang, ya. Jadi dalam hal ini kita tidak bisa menyalahkan lembaga pendidikan karena lembaga pendidikan sudah berhasil mencetak mereka sebagai insan bayangkara yang baik. Tetapi dalam prakteknya di lapangan itu tadi faktor-faktor yang mempengaruhi ya mereka untuk terjerembab ataupun terjerumus ke dalam narkoba. Ini memerlukan pengawasan sebenarnya dari semua pihak ya. Nah, karena data yang kami berikan memang kita ini memang terlihat banyak ya. Katakanlah tahun 2021 yang berjalan ini ada 35 orang yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Tetapi apabila kita sandingkan dengan data personil Polda Sulsel yang mencapai 20.000, tentu ini hanya sekian persen saja. Jadi ini oknum-oknum saja ya. Bukan kami membela diri, tetapi memang dari sekian banyak anggota kami, 20.000 anggota Polda Sulsel, ini ada 35 orang yang saat ini menjalani proses sidang disiplin maupun kode etik dalam rangka penyalahgunaan narkoba. Ini tentunya hal yang tidak baik, ya, yang tidak perlu ditiru masyarakat, tetapi karena Polri juga terbuka terhadap informasi dan data terkait dengan narkoba ini juga kita sampaikan. Jadi tentunya ini juga memerlukan keterlibatan semua pihak ya. Narkoba ini tidak pandang bulu, artinya siapapun bisa terkena narkoba. Ya, data sudah tersaji ataupun kita melihat di media-media pemberitaan baik di radio, kemudian di televisi, surat kabar, ya masyarakat sudah tahu bahwa baik dari kalangan biasa
aparatur pemerintah, ya, kemudian juga kepolisian, pejabat negara, kemudian juga kalangan selebriti dan sebagainya. Ini sudah banyak contoh yang terkena dan terlibat narkoba. Tentunya ini bisa dialami siapa saja dan bisa menyasar siapa saja. Oleh sebab itu ini memerlukan adalah ketahanan daripada iman kita, kemudian pengetahuan, kemudian juga perlunya juga protek daripada keluarga, ya, betul dari keluarga. Jadi kekuatannya sebenarnya adalah daripada keluarga, ya, keluarga, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat untuk memberikan pemahaman ya kepada semua masyarakat, termasuk generasi muda, generasi bangsa, ya, agar tidak terjerumus dan terjerembab kepada penggunaan narkoba. Kita tentunya masih ingat ya beberapa saat yang lalu, ya beberapa minggu yang lalu, yang bagaimana kita digemparkan dengan pengungkapan 75 kg sabu ya, narkotika jenis sabu di Makassar ini, ya. Artinya demikian besar, ya, apabila jumlah itu ya 75 kilo ditambah dengan kurang lebih 30.000 butir ekstasi yang berhasil diamankan oleh Polda Sulawesi Selatan yang sebenarnya siap diedarkan di wilayah kita. Artinya pangsa daripada pengguna narkoba di wilayah kita ini cukup besar dan menyasar kepada semua lapisan, ya. Dan ini juga terbukti bahwa kami juga memiliki anggota yang terlibat di dalam hal ini. Nah, ini tentunya masyarakat yang Ya, Pak Sulvan. Ya, pendengar di silakan. Baik. Ya. Ini terkendala lagi Pak, silahkan lanjut Pak. Oh iya, oke. Bisa ya diterima? Baik. Sudah ya. Jelas kembali Pak. Baik. Ya, kita beberapa saat yang lalu dikagetkan tentunya ya dengan adanya pengungkapan 75 kg sabu di wilayah Makassar, kemudian juga kurang lebih 32.000 pil ekstasi yang siap edar dengan kualitas bagus, ya. Artinya di dalam narkoba ini kan ada grade-grade daripada barang ini, ya, sehingga ini juga mempengaruhi harga pasar, di mana di sini pengungkapan kasus ini, ya, ini tentunya memberikan bukti nyata kepada kita bahwa wilayah kita ini Makassar dan sekitarnya ini juga menjadi pangsa pasar peredaran narkoba yang bisa menyasar kepada siapa saja, ya. Jadi sudah banyak bukti bahwa narkoba ini bukan hanya melibatkan ataupun bisa dilakukan penyalahgunaan narkoba ini hanya anggota Polri, tetapi kepada semua pihak, masyarakat, kemudian juga aparatur pemerintah, kemudian kalangan-kalangan yang katakanlah tokoh-tokoh terkemuka, ya. Ini juga banyak contoh-contoh yang sudah kita saksikan di pemberitaan media, cetak elektronik, ya, pemberitaan di radio, bagaimana banyak sekali orang-orang terjerembab dalam kasus narkoba. Oleh sebab itu saya mengajak kepada semua pihak, ya, di samping kepolisian memiliki direktorat narkoba, kemudian kita juga memiliki badan narkotika provinsi, ya, di tingkat daerah. Tentunya ini juga peran daripada semua elemen yang terkait, ya, badan-badan pengamat narkotika, artinya yang menyoroti dan juga bekerja sama di bidang LSM yang anti narkoba. Ini tentunya kami harapkan kerjasama yang baik untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak menggunakan narkoba, ya, karena ini jelas-jelas narkoba ini merusak generasi bangsa. Ya. Baik. Nah, Pak Sulvan, dari tadi kasus-kasus yang terjadi di Sulawesi Selatan ini berdasarkan juga dari pengakuan aparat kepolisian yang terlibat, oknum polisi yang terlibat seperti itu, Pak. Ini mereka mendapatkannya dari mana sih, Pak? Narkoba tersebut. Iya, barang-barang narkoba yang mereka gunakan ini rata-rata adalah berjenis sabu, ya, kemudian ekstasi, ya. Sabu dan ekstasi ini adalah dua jenis narkoba yang paling banyak digunakan oleh mereka-mereka yang menggunakan narkoba dalam rangka penyalahgunaan narkoba ini, jenisnya, ya, jadi sabu-sabu dan juga ekstasi. Tentunya
kalau khususnya ditanyakan kepada anggota Polri yang katakanlah yang di tahun 2021 35 orang ini, dari mana mereka mendapatkannya? Mereka mendapatkannya dari wilayah kita juga, yaitu Makassar dan sekitarnya, ya, tidak mendapatkannya dari daerah lain. Jadi mereka mendapatkan dari daerah kita. Artinya peredaran narkoba di wilayah kita itu ada, ya. Baik. Kepada mereka yang kita amankan ini, barang buktinya adalah hanya sebagai pemakai, katakanlah seperti itu. Memang ada barang buktinya, tapi mereka sampai saat ini, ya, hasil pemeriksaan kita mengindikasikan mereka adalah sebagai pemakai. Baik. Nah, Pak Kombes, bagaimana sih tentunya penanganan narkoba di Sulawesi Selatan yang berjalan saat ini? Nah, mengapa narkoba itu terus ada dan terus ada ya? Kita tidak pernah melihat bahwa narkoba itu hilang seperti itu lenyap tanpa bekas, tapi ternyata narkoba itu terus saja bertumbuh. Nah, tadi ada pendapat dari pendengar kita bernama Nur Intan, itu harus akarnya yang harus dipangkas atau pabrik dan produsennya. Nah, ini seperti apa sih sebenarnya yang terjadi sehingga narkoba ini tidak bisa hilang? Apakah ada kesulitan untuk menuntaskan atau memangkas pabrik dan produsennya, Pak Kombes? Iya. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan kita terhadap ungkap kasus yang telah kita lakukan, ya, termasuk terhadap ungkap kasus yang baru beberapa minggu yang lalu, ya, terhadap 75 kg sabu dan juga kurang lebih 30.000 lebih pil ekstasi, ya. Ini adalah barang ini masuk dari daerah lain, yaitu dari Surabaya, ya, dari Surabaya. Kemudian yang Surabaya juga ini barang ini merupakan jaringan internasional yang mendapatkannya dari Malaysia. Jadi kita di sini sudah mengidentifikasi untuk wilayah Sulawesi Selatan sampai saat ini memang kita belum menemukan adanya produsen ataupun penghasil ataupun pembuat daripada narkotika ini atau narkoba jenis sabu-sabu maupun ekstasi di wilayah kita. Tetapi wilayah kita ini adalah menjadi wilayah lemparan pasar ya jenis tersebut, ya, karena di wilayah kita ini diduga banyak penggunanya, ya. Bagaimana mungkin seperti kemarin sampai 75 kg sabu itu siap edar di wilayah kita. Kemudian 32.000 pil ekstasi juga siap edar di wilayah kita, ya. Itu yang bisa kita tangkap kemarin, ya. Nah, ini menggambarkan bahwa wilayah kita ini adalah sebagai market, ya, market pasar, daripada peredaran narkoba, ya, pasarnya. Jadi adapun keberadaan narkoba ini berasal dari luar. Nah, ini adalah kesulitan kita, ya, kesulitan kita dalam rangka katakanlah menghantam akarnya tersebut. Akarnya tentunya adalah para bandar dan juga produsen. Nah, bandar dan produsen ini, ya, kalau kita tadi bisa petakan dari hasil pemeriksaan kita kepada pelaku yang kita amankan, bahwa ini adalah mereka memiliki jaringan yang terstruktur sampai dengan ke luar negeri. Nah, sehingga ini juga tentunya tidak bisa menjadi tanggung jawab Polda Sulsel seorang diri, tetapi lebih kepada keterlibatan semua pihak stakeholder terkait, ya, termasuk pemerintah pusat tentunya, bagaimana membatasi ruang gerak masuknya barang yang baik melalui pelabuhan, kemudian pelabuhan udara, kemudian pelabuhan laut yang sekarang banyak melalui jalur ini yang mereka gunakan, katakanlah jalur tikus istilahnya, bukan hanya laut katakanlah di pelabuhan utama, tetapi pelabuhan-pelabuhan kecil yang bisa mereka gunakan. Nah, ini tentunya harus menjadi perhatian daripada semua pihak, baik itu dari kementerian terkait, ya, kemudian juga dari bea cukai, kemudian dari pengawas pelabuhan dan sebagainya, sama bandar. Ini tentunya perlu, ya, menjadi perhatian kita bagaimana kita menutup ruang gerak masuknya barang itu. Ya, kemudian juga sanksi tegas juga perlu diterapkan oleh pemerintah. Baik. Nah, Pak Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan, ya, sebelum kita lanjut kembali, kita break dulu, ya, mendengarkan persembahan lagu dari Traps yang terindah, ya. Jangan kemana-mana, Pak Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan dan juga pendengar dimanapun Anda berada. Kita bakal lanjut lagi hingga pukul 10 di pagi hari ini.
kita apa adanya. Biarkan saja, bias cinta kini menggelora di dalam dada, walau sekejap saja. Aku coba mengerti apa arti cinta, memberi rasa indahnya dunia penuh warna yang terindah. Saya telepon dia. Sejuta kenangan manis yang ku rasakan. Betapa bahagia kau dalam pelukku, menikmati indahnya cinta, melayang jauh akan ku terbawa. Ini rasanya bercerita tentang cinta kita, walau sekejap saja. Biarkan saja, biar cinta kini menggelora di dalam dada, walau sekejap saja. Aku coba mengerti apa arti cinta, memberi rasa indahnya dunia penuh warna yang terindah, oh yang terindah. Sejuta kenangan manis yang ku rasakan. Oh, betapa bahagia kau dalam pelukanku, menikmati indahnya cinta, melayang jauh akan ku terbawa. Ini rasanya bercerita tentang cinta kita, walau sekejap saja. Betapa bahagia kau dalam pelukanku, Menikmati indahnya cinta, melayang jauh anganku terbawa. Ini rasanya bercerita tentang cinta kita, Bilang bos, isinya nanti dibeli di buku. Kalau nggak ada yang 2000. 94,4 Pro 1 RRI Makassar ya. Pendengar masih bersama saya Dani di edisi hari ini, hari Kamis 23 September 2021, berbicara mengenai penyalahgunaan narkoba di kalangan anggota kepolisian bersama dengan Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan, Bapak Kombes Polisi Zulfan SIK. Dan kita lanjut kembali Pak Zulfan ya. Selamat pagi Pak Zulfan. Baik. Ya. Ya Pak Zulfan, nah melanjutkan lagi yang sebelumnya tentunya mengenai kasus narkoba di Sulawesi Selatan ini yang tentunya juga sangat memiriskan ya, bahwa Sulsel ini menjadi market, menjadi pasar peredaran narkoba ya. Nah ini berbicara mengenai hal tersebut, ini harga syabu ataupun juga ekstasi ini harganya berapa besar sih sampai dikatakan bahwa Sulsel ini menjadi pasar yang baik untuk peredaran narkoba, Pak? Ini untuk satu bijinya aja, ini harganya berapa? Ya baik ya, jadi untuk narkoba ini memang berdasarkan pemeriksaan kita kepada para pelaku yang berhasil kita amankan, ya jenis harga narkoba ini memang kenapa mereka begitu berani ya dalam rangka keterlibatan di sini, karena memang ini
bisnis haram yang sangat menggiurkan ya, Baik. dengan keuntungan yang sangat besar tentunya ya. Kita bisa sampaikan bahwa harga sabu ya, narkotika jenis sabu yang kualitas bagus seperti yang kita ungkap terakhir ya, yang 75 kilo itu 1 kilo, ulangi 1 gram di pasaran itu 1 gram itu artinya 1 plastik kecil itu ya, itu harganya 2 juta itu. Hah? Besar ya, 2 juta. tapi kok banyak juga Ya. yang beli. Ya, harganya 2 juta. Ya, kemudian juga mereka dalam pengedarannya di lapangan, ya juga bisa juga ini dibuat kepada paket kecil gitu ya. Ada paket kecilnya itu 200.000 seperti itu ya, satu paket kecil ya. Nah, paket kecil. Nah, inilah yang dilakukan oleh mereka ya, dengan modal dasarnya tidak sedemikian besar ya, tapi untungnya yang sangat besar. Ya, inilah yang membuat para pelaku narkotika ini tidak pernah kapok dan jerah. Baik. Bahkan kita beberapa kali juga mengungkap kasus ini. Setelah kita telusuri, bahkan katakanlah operatornya, orang yang mengendalikan itu ada di dalam lembaga pemasyarakatan dalam status narapidana seperti itu ya. Jadi mereka yang sudah diputus sebagai pelaku ataupun bandar dengan menjalani proses hukum katakanlah 20 tahun di dalam lembaga pemasyarakatan, ini masih mengendalikan sebagai operator peredaran narkoba di suatu wilayah. Nah, ini tentunya kita mengharapkan kepada pemerintah ya, sanksi tegas ini perlu diberlakukan. Kepolisian hanya mengungkap kasus ini, kemudian mengantarkan ke Kejaksaan dan Penegak Hijau, tetapi pemutus ini pemerintah harus tegas. Harus tegas artinya sanksi bila perlu, sanksi terberat hukuman mati ini diberikan. Itu sebagai efek jerah ya, seperti itu. Ya, saya lanjut ya ke narasumber berikutnya Pak Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan. Ini ada Pak Sudaryanto. Selamat pagi Pak Sudaryanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar di pagi hari ini Pak Anto? Ya, alhamdulillah dingin-dingin empuk nih. Dingin-dingin empuk. Oh, lagi di Bogor, Pak. Nah, mungkin bisa saling menyapa dengan Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan saat ini Bapak Kombes Polisi Sulfan Esika, Pak Anto. Ya, selamat pagi Pak Kabid Humas. Saya Sudaryanto, Kabid Umum BNNP Sulawesi Selatan. Ya. Baik, ya. Ya, pagi Pak Anto, salam sehat selalu. Baik. Nah, Pak Anto, ini mengenai kasus narkoba ya. Ini yang menjerat juga beberapa aparat kepolisian dari tahun ke tahun. Ini juga ternyata kasusnya cukup memiriskan ya Pak Anto, mencapai puluhan kasus, bahkan meningkat di tahun 2021 35 kasus. Nah, Anda tentunya dari BNN Sulawesi Selatan bagaimana melihat kasus-kasus yang juga menjerat anggota kepolisian ini, Pak? Baik, dari institusi BNN melihat kasus yang melibatkan institusi-institusi aparat penegak hukum, saya kira yang perlu adalah komitmen. Jadi komitmen ketika aparat itu, karena kalau di BNN itu menganut ada namanya upaya pemulihan, jadi bukan semata-mata upaya penjeratan pidana. Nah, kalau memang ini institusi aparat penegak hukum, khususnya saja kepolisian, harus diberikan instruksi dari atas ke bawah bahwa jika ada yang terlibat, maka segera melaporkan diri supaya diberikan upaya pemulihan, yaitu upaya rehabilitasi. Nah, yang bisa melakukan itu ada institusi balai rehab di BNN, ada di milik Kementerian Sosial di Takalar. Nah, tentu ada juga rumah sakit di bawah Kementerian Kesehatan. Nah, tetapi jika dia pada kasus
jaringan peredaran, ya saya kira tidak ada tawar-menawar, yaitu harus diberi hukuman yang seberat-beratnya. Nah, namun sesungguhnya kita harus menyampaikan ke masyarakat bahwa kita ini di garis aparat penegak hukum, seyogyanya kita harus minimalkan kejadian-kejadian itu. Tetapi saya rasa itu kan mungkin boleh dikatakan awalnya menjadi korban, tetapi akhirnya menjadi kebiasaan atau ketergantungan. Ya, seperti itu, Mbak. Ya, ini yang menarik ya Pak Sulfan, tadi pernyataan dari Pak Anto bahwa jika memang ada keterlibatan ini dalam proses mereka adalah pengguna ya aparat kepolisian. Tadi Pak Sulfan mengatakan ini kami tidak ada yang melakukan rehabilitasi. Mengapa sih tidak direhabilitasi Pak supaya ini tidak terulang-ulang lagi mereka terjerat kasus yang sama Pak? Ya, baik ya. Jadi memang pola penanganan narkoba ya seperti disampaikan oleh Pak Anto tadi ya, dalam pola rehabilitasi ini memang kita kedepankan kepada masyarakat yang terjaring ataupun terkena penggunaan narkoba. Ya, tetapi sesuai dengan instruksi Bapak Kapolri bahwa Polri ya sebagai aparat negara penegak hukum ya, termasuk di dalam penegak hukum penggunaan narkoba, ini harus menjadi contoh ya bagi masyarakat. Oleh sebab itu tidak ada toleransi bagi anggota Polri yang menggunakan narkoba. Ya. Lain halnya kalau katakanlah seperti disampaikan Pak Anto tadi, ada anggota yang merasa dia sudah kecanduan, kemudian dia melaporkan kepada atasannya, kemudian dia katakanlah minta bagaimana perlindungan ataupun pertolongan agar bebas dari jeratan narkoba tersebut, tentunya jalur yang disampaikan tadi kita berikan ya, artinya diarahkan rehabilitasi dan sebagainya. Tetapi data yang saya sampaikan tadi adalah 35 kasus di tahun 2011 ini adalah data anggota yang memang berdasarkan penyelidikan dan juga penangkapan kita di lapangan ya, mereka adalah sebagai pengguna ya, yang pengguna bahkan sudah ada yang berulang kali. Nah, ini tentunya harus dipisahkan ya, hal-hal seperti ini tidak bisa langsung kepada mereka dikatakan direhab. Ya, ini Polri sebagai contoh ya, lembaga yang harus memberikan contoh kepada masyarakat bahwa Polri tidak bermain-main dengan narkoba. Bahkan kita juga mendapat desakan daripada masyarakat, katakanlah tadi yang disampaikan di awal siaran daripada RRI, bahwa di Bone ada oknum, bagaimana narkoba, bagaimana tindak lanjutnya dan sebagainya. Ini masyarakat juga mengikuti perkembangannya, gitu ya. Apabila anggota kepolisian yang terlibat, kok tidak diproses, nah seperti itu. Nah, itu juga masyarakat mengikuti perkembangannya. Oleh sebab itu, Bapak Kapolri dalam program presisinya yang terbaru juga sudah menyatakan bahwa dalam rangka pembinaan anggota, bahwa Polri ini sebenarnya menuju 4.0 ya kepada pembinaan SDM anggota. Oleh sebab itu, anggota-anggota yang bermasalah di bidang narkoba ya, yang menjadi perusak citra Polri, ini sebenarnya tidak ada ruang dan tempat di kepolisian. Oleh sebab itu, kita akan menindak tegas kepada mereka. Ya, data yang kami miliki kepada mereka yang terlibat ini, semuanya saat ini menjalani proses sidang disiplin, ya, bahkan ada yang mengarah ke katakanlah kode etik, gitu ya. Jadi kita tidak mengarahkan ke rehabilitasi karena mereka pada saat kita tangkap, itu ataupun kita ungkap kasus ini, mereka itu rata-rata meninggalkan tugas sekian hari, kemudian dicari kemana tidak ada, kemudian ada indikasi penggunaan narkoba, ada laporan dari masyarakat. Begitu ditangkap benar, nah ini yang kita proses seperti itu. Baik. Nah, Pak Anto, di Pusat Rehabilitasi BNN ya, Sulawesi Selatan saat ini ada berapa jumlah pengguna narkoba yang direhabilitasi dan umumnya ini usia berapa, Pak? Oh iya, baik. Jadi kalau yang ada di Balai Rehabilitasi BNN itu memang kondisinya sekarang itu tidak ada aparat penegak hukum di sana, walaupun pernah pada tahun-tahun sebelumnya itu ada beberapa anggota Polri yang dititip di sana untuk diberikan intervensi rehabilitasi. Nah, kapasitas Balai Rehabilitasi BNN yang ada di Bak Doka itu, lurusannya Polda itu memuat 300 orang.
Namun sekarang ini karena situasi pandemi, jadi tentu beberapa ruangan itu memang didesain sedemikian rupa supaya dijadikan tempat isolasi bagi klien yang baru masuk. Jadi tidak langsung digabung, tentu ada isolasi dulu baru bergabung masuk di program pemulihan. Nah, sekarang kondisinya dari Januari sampai dengan bulan September ini sudah kurang lebih 200 sebenarnya. Angka pastinya tidak seperti itu, tetapi kemarin kami komunikasi dengan Kepala Balai sudah hampir 200. Mungkin sekarang sudah di angka menghampiri 200 yang sudah ada di dalam, tetapi yang menjalani program sekarang kurang lebih 150-an saja. Baik. Ya. Nah, Pak Anto, Sulsel ini menjadi market ya, pasar peredaran narkoba dan penggunaan Ya. narkoba di di Indonesia Indonesia ya, Indonesia kawasan timur Indonesia seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Kabid Humas Polda Sulsel. Nah, ini bagaimana sebenarnya ya kolaborasi antara BNN dan juga kepolisian Polda Sulawesi Selatan ini untuk tentunya mengungkap kasus-kasus narkoba di Sulawesi Selatan. Oh iya, jadi antara BNN dengan institusi kepolisian, karena di BNN juga itu ada satu bidang, namanya bidang pemberantasan itu, personilnya itu ditugaskan dari Polda maupun dari Mabes. Ya, jadi, nah dalam melakukan penanggulangan narkoba secara bersinergi dengan institusi penegak hukum, terutama dengan institusi kepolisian, itu kita senantiasa saling menukar informasi. Kemudian tentu BNN, karena BNN dalam hal ini personilnya sangat kurang. Setiap kita melakukan operasi itu, kita selalu meminta bantuan SDM dari institusi kepolisian untuk melakukan operasi di lapangan. Jadi karena SDM kita walaupun penugasan dari Polda dan Mabes, tapi jumlahnya sedikit, biasa kita minta bantuan dari Polres setempat ketika kita misalnya mau ke kabupaten, tetapi kita misalnya karena dekat-dekat dengan BNN itu ada di situ Brimob, kita biasa juga banyak minta bantu ke bantuan personil dari Brimob. Baik. Ya. Begitupun sebaliknya. Ya. Saya kira begitu. Ya, Pak Anto. Nah, sepanjang tahun 2021 ini seberapa besar kasus narkoba yang juga diungkap oleh BNN bersama dengan Polda, Pak? Oh ya, jadi kalau di BNN sebenarnya kan BNN itu sasarannya selalu pada barang-barang bukti yang besar ya. Jadi biasanya dalam pemetaan yang dilakukan oleh BNN ketika menjaring pemetaan itu dengan barang-barang kecil biasa diinformasikan ke polsek-polsek. Tetapi kalau barang bukti yang diduga di situ adalah di atas 2 kiloan, nah itu biasa disasar oleh BNN. Nah, sampai dengan saat ini barang bukti kita bisa dapatkan itu sekitar 20 kiloan, ya mungkin sangat kecil ya dibanding dengan institusi kepolisian, karena memang institusi kepolisian strukturnya setiap kabupaten bahkan setiap kecamatan ada. Sedangkan BNN sendiri masih di provinsi, kemudian ditambah dengan hanya 3 BNN di kabupaten kota, yaitu di Sator, di Palopo maupun di Bone. Baik. Ya, seperti itu. Dan yang mengikuti program rehab sekarang, yang mengikuti program rehabilitasi yang notabene hanya kasus pengguna narkoba itu baru sekitar 600-an. Nah, berbeda memang dengan tahun-tahun sebelum pandemi. Sebelum pandemi kalau sudah bulan-bulan begini sudah lebih 1.000 itu. Baik. Ya. Iya. Cukup sangat memiriskan ya, baik. Nah, ya, saya ke Pak. Jadi kalau kondisi rumah tahanan yang ada di BNN sekarang itu ya hanya diisi lebih 10 orang. Baik. Yang sekarang yang tersisa.
Ya. Ya. Nah, Pak Kabid Humas Polda Sulsel, sebelum kita akhiri mungkin ada hal yang disampaikan sebagai closing statement Anda, silahkan Pak. Ya, baik, terima kasih ya. Jadi seperti disampaikan tadi oleh Pak Anto, bahwa kami sebagai aparatur pemerintah ya, dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkoba, tentunya di lapangan selalu bersinergi dan berkolaborasi dalam rangka pemberantasan narkoba ini. Tetapi seperti kita ketahui bahwa tantangan pemberantasan ini tidak mudah, artinya harus melibatkan semua pihak, baik stakeholder terkait, ya pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, semua pihak harus terlibat. Karena ini kita tidak bisa mengawasi masyarakat kita satu persatu, ya. Jadi ini juga memerlukan keterlibatan daripada keluarga, orang tua, ya, memberikan pemahaman, ya, dari usia dini, bagaimana bahaya narkoba, sehingga generasi bangsa kita ini tidak hancur karena narkoba. Jadi saya mengharapkan semua pihak mari bersatu padu ya untuk memberantas narkoba ya. Slogan-slogan sudah sering kita sampaikan seperti di BNN, mungkin sama juga dengan Direktorat Narkoba Polda Sulsel, war on drug. Jadi kita perang terhadap narkoba gitu ya. Jadi ini tentunya harus kita lakukan secara bersama-sama agar pemberantasan narkoba ini dilakukan secara masif. Jadi tanpa bantuan semua pihak, tanpa kerjasama, saya rasa ini kita akan kesulitan ya memberantas narkoba sampai ke akar-akarnya. Tetapi apabila semua pihak, baik dari usia dini, dari semua level pendidikan, pemerintah juga menanamkan bahaya narkoba, ini akan menjadi musuh bersama kita, dan sehingga tidak ada ruang tempat daripada para bandar-bandar itu untuk menyalurkan narkoba itu di wilayah kita. Baik, terima kasih Bapak Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan, Bapak Kombes Polisi Zulfan SK atas waktunya bersama dengan kami di kesempatan pagi hari ini dalam Dialog Lintas Makassar pagi mengenai penyalahgunaan narkoba di kalangan anggota kepolisian. Sukses selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ya, Pak Anto yang ada di Bogor ya, Pak Anto, mungkin ada hal yang ingin disampaikan juga sebagai closing statement Anda, silahkan. Iya, makasih. Ya, kepada seluruh baik institusi pemerintah maupun masyarakat, nah khususnya pada seluruh aparat yang ada di institusi pemerintah, Polri maupun di BNN, setidaknya harus menjadi contoh lah ke masyarakat supaya tidak ada yang menyalahgunakan narkoba. Nah, untuk masyarakat, jika ada menemukan di lapangan, ada aparat penegak hukum maupun BNN yang menyalahgunakan wewenang terkait dengan penyalahgunaan narkoba, silakan dilaporkan. Dan kemudian untuk masyarakat, jika melihat ada tanda-tanda di manapun ada peredaran narkoba, supaya dilaporkan. Begitupun dengan ada pihak keluarga yang terlanjur menggunakan narkoba sebelum menjadi gila dan menjadi budak dari penyalahgunaan narkoba, segera melaporkan diri ke polsek-polsek, ke rumah sakit, puskesmas maupun ke balai rehab BNN untuk mendapatkan layanan rehabilitasi untuk pemulihan penyalahgunaannya. Nah, Baik. Saya kira seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Sudaryanto sudah bersama dengan kami ya, Kabak Umum BNN Sulawesi Selatan, juga tadi Bapak Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan, Bapak Kombes Polisi Zulfan. Terima kasih atas kebersamaannya di kesempatan hari ini. Yang pasti bahwa ya narkoba itu adalah sebuah hal yang sangat merugikan diri kita ya. Jangan sama sekali iseng-iseng bersentuhan dengan barang haram tersebut ya, untuk menyelamatkan diri kita dan keluarga kita. Saya Dani mengucapkan terima kasih Pak Anto atas kebersamaannya. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian kami hadirkan Dialog Lintas Makassar pagi untuk edisi hari ini. Saya Dani mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.